Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Wahyudi. NPM saya 173500062. Saya dari Fakultas Teknik dan Komputer. Di jurusan Teknik Informatika di Universitas Harapan Medan. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi cara bagaimana cara menggabungkan router antara router dengan model OSPF dan router model RIP. Oke, begini caranya. Pertama kita letakkan dulu perangkat-perangkatnya. Nah, bisa diikuti. Pertama kita buat dulu 4 router, satu dulu lah untuk awalnya. Nah, ini kita tambahkan perangkatnya. Perangkatnya itu, sebelum perangkat kita pencet tombol off dulu. Terus kita pilihkan untuk kabel serialnya. Yang ini serial, provide single port serial connection. Masukkan kemari, masukkan lagi, satu lagi, baru satu lagi kabel Ethernet. Nah, kita pakai fast Ethernet aja. Ini CFE. Oke, salah di sini dia. Kembalikan CFE. Oke, baru kita hidupkan lagi. Setelah itu, ini kita copy, kita paste, 1, 2, 3. Oke. Ini sini. Ya. Selanjutnya kita buat switch dan komputernya. Switch dulu. Kita pakai yang mana ya? Kita pakai ini aja, 295024. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, kita rapikan sedikit. Baru kita pakai komputer. Ini dia. Sini ada satu server, ada PC, ada dua lagi. Nah, ini kita copy aja biar enak. Pastekan lagi. Oke, kita rapikan sedikit biar enak dipandang. Ini kemari. Oke, misalnya proses selanjutnya adalah pemasangan kabel. Nah, untuk router ke router kita pakai kabel serial LTE. Nah, kita pakai 0/0 biar enak, biar mudah mengingatnya nanti. Yang ini 1010, yang ini 2020, yang atasnya lagi yang 1010. Oke. Selanjutnya kita letakkan kabel satu lagi untuk kabel strike. Nah, ini dia. Fast Ethernet masuk yang satu. Ini ke server. Yang ini ke klien pertama. Yang ini ke switch. Yang ini juga ke klien. Yang ini juga ke klien. Nah, kita buat dulu selesai. Ini juga ke klien. Ini juga pas Ethernetnya. Oke, lanjut lagi. Selesai. Nah, kita buat dulu penjelasannya. Itu berupa teks. Nah, di sini saya ingin menggunakan pertama itu routing model RIP. Di sini RIP. Di sini itu OSPF. Oke, sebagai tambahan aja kan. Nah, baru untuk IP-nya, untuk networknya kita letak dulu biar tidak dibaca nanti. Bisa kita letak di sini. Kita
kita pakai IP berapa ya? 192.168.20.0. Nah, ini untuk network pertama. Baru 192.168.30.0. Oke, 192.168.40.0. Oke, 192.168.50.0. Baru kita rapikan dulu, tak di atas routernya biar nanti enak. Oke. Nah, ini kan baru jadi segini. Baru kita letak juga untuk network serial untuk routernya. Kita klik ini, kita tambahkan lagi di sini, kita letak. Mana ya? Di sini. Sini kita pakai ini kan 50. Nah, ini kita pakai 60. 192 168 60.0. Ini 60. Nah, ini 70 192 168 70.0. 70 ini 80 192 168 80.0. Di sini 192 168 40 kan, 90 90.0. Oke, kita rapikan. Ini untuk jaringan network yang di sini. Ini yang di sini. Ini yang di sini. Oke, ini OSP bisa kita letak sini aja. Ini di sini. Oke, sudah jelas. Ini ya. Ini kalau bisa kita rapikan dulu. Kita jauh-jauhkan dulu ya, biar enak membacanya. Oke, kita letak kemari. Kalau letakkan kemari. Oke, mantap. Mari live. Mari. Oke, siap. Jadi bisa lebih rapi. Oke. Ini bisa diatur lagi. Ininya sini. Ini di sini. 90 di bawah. Ini naik kemari. Ini FA nya nampak. FA 30 ya. Oke. 30. Nah, ini kemari. Ini kemari. Oke. Langkah selanjutnya kita melakukan konfigurasi. Kita mulai dari RIP pertama dulu ya. Nah, pertama kita klik switch. Nah, kita ada di sini bisa ada dengan dua cara. Nah, di sini saya akan pakai cara sederhana, yaitu pakai yang config. Nah, itu ada config, ada CLI. Nah, bisa dilihat kayak gini dia. Baru kita klik config. Kita lihat di sini. Nah, fast ethernetnya itu menggunakan network yang 20.0. Kita letak dulu IP-nya 192.168.20.1. Nah, 20.0 kan network. Nah, ini satu. Kita on-kan. Kita lihat serialnya, serial 0/0. Oke. Kita lihat. Nah, ini serial 60. 192.168 60.0. Oke. Oh, 60.0 60.1. Ya kan? Itu serialnya. Oke. Letak IP di server. Klik desktop IP. 192.168.20.2. Oke, 192.168.20.1. Ini kosong. Oke. Kita cek lagi. Siap. Ini 23. 192.168.20.3. 192.168.20.1. 192.168.20.2. Nah, ini DNS server ini domain name system server. Kita menggunakan IP untuk server 1. Ini server awal tadi. Untuk apa? Agar nanti klien ini dapat mengakses data yang akan dikirimkan maupun yang diterima ke server. Oke, kita close. Selanjutnya kita melakukan pengujian. Di
Sedangkan ini kita pakai cara kirim surat. Kita tes. Oke, oh ini nggak kelihatan ya. Oke, successful. Itu cara pertama. Baru cara kedua bisa kita tes dari command prompt pin 192.168. Server tadi berapa? 20.2. Oke, TL. Oke, selanjutnya kita masuk ke switch yang kedua. Caranya itu kayak gini, yang sama seperti tadi. Oh, switch router. Klik di config, kita lihat lagi. Pas ethernetnya 30. Digunakan itu IP-nya 40.0, 192.168.40.1. Oke, kita lihat serialnya. Serial mengarahkan ke atas. Nah, serial yang ini ke atas. Serial berapa tuh? Oh, 0/0. Oke. Serialnya 0/0. Nah, 192.168.60.2. Yang di atas tadi kan 1, ini 2. On kan? Oke, sip. Lihat lagi. Oke, sekarang telah masukkan IP-nya. Desktop IP 192.168.20.2. 192.168. Kita cek kembali 40.1 tadi dipakai 2. Salah. 192.168.40.2. Oke, 192.168.40.1. Ini kita copy aja biar enak. Nah, kita klik desktop IP, pastekan 192.168.40.3, 192.168.40.1. Itu gerbang dari switchnya. Oke, siap. Selanjutnya kita tes ping. Twing, sukses. Cara kedua kita tes pakai yang kayak gini. Ping 192.168.40.3. Oke, bisa ya. Nah, langkah selanjutnya ialah kita melakukan proses routing menggunakan metode RIP atau RIP routing. Caranya begini. Kita klik router, klik RIP. Nah, kita lihat tuh. Di sini dia menggunakan apa saja networknya. Ada yang 192.168.20.0. Yang ini yang atas, tambahkan 192.168 baru 60.0. Nah, yang ini tambahkan. Oke, baru kita tambahkan lagi yang di sini. Tarif juga 192.168.40.0. Tambahkan 192.168.60.0. Tambahkan. Nah, selanjutnya kita tes. Kita cek ping dari server ke klien. Twing. Pilot. Ini mungkin masih proses. Kita delete dulu. Kita cek kembali. Kita lihat serialnya 60.1 pas serial 00. Oke, pas serialnya serial 00 61 baru di pas ethernet 21. Ini 21 ya, 21 pas. Ini kita cek kembali 22 maupun 21 ya, masih belum enggak ada. Oke, kan di sini kita cek lagi 21 22 23. Ini level gateway pas dan server pas. Di yang ini kita cek serialnya lagi 62 pas sudah ya, 60.2.
serialnya yang digunakan kan serial 0/0, fast Ethernet 40.1. Oke, udah pas. Kita cek di sini 40.2, default gateway 41, 1968 udah. Kita klik lagi di sini 41, 42, 43 pas. Oke, pas. Kita tes ping lagi. Wah, sukses. Nah, berarti tadi masih proses ya. Nah, kita cek dari sini. Kita menggunakan tes ping ke server 192.168.20.2. Bismillah. Oke, udah. Nah, untuk di tahapan ini RIP untuk bagian pertama sudah bisa. Oh, ini ada yang file. Kita tunggu dulu. Oh, bisa. Biar nanti enggak mengganggu proses, kita cek lagi satu. Bisa. Oke, sudah bisa semua ya. Bisa juga. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagian OSPF di sebelah kanan. Caranya kita pakai cara yang sederhana. Nah, kita klik switchnya, kita pakai cara config. Baru kita lihat fast Ethernet yang digunakan FA30 ya kan, 192.168.30.1. Oke, on. Baru kita lihat serial yang digunakan. Serial yang digunakan itu 20. Ini dia serial yang digunakan 20. 192.168 80.1. Oke, 80.1 serial 20. Klik on. Oke, sip. Kita klik mari. Kita klik config. Kita fast Ethernet 3. Ini 50. 192.168.50.1. Oke, di serial yang 20 kita letakkan IP 192.168.80.2 on. Oke, selanjutnya kita masukkan IP di masing-masing klien. Desktop, yang ini tadi kan 31, ini sekarang 32. 192.168.30.2, 192.168.30.1 dipastekan. Oke, 32, yang 33 pastekan. 192.168.30.3, 192.168.30.1. Oke, selanjutnya di bagian yang kedua ini kita klik lagi di desktop IP configuration. Ini tadi 50. 192.168.50.2, 192.168.50.1 pastekan. Ini lagi desktop IP configuration 192.168.50.3, 192.168.50.1. Pastekan. Setelah terisi, kita close. Kita lihat lagi serial yang digunakannya. Ini udah 20 udah. Klik lagi. Ini udah, serial 20 pun udah juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi OSPF dengan cara CLI. Oke, ini kita keluar dulu. Nah, kalau udah begini kita klik perintahnya langsung, yaitu router OSPF 1 ter network 192.168.30.0 0.255.255.255.
area 1, network 192.168.0.255.255 area 0. Oke. Selanjutnya kita ngapain? Kita exit. Oke. Baru kita konfigurasi di bawahnya juga. CLI, kita exit, network, router, OSPF 1. Oke, network 192.168.50.0.255.255.255 area 1. Nah, selanjutnya oke, dia udah otomatis masuk yang ini 80.1 ya. Oke, sudah aktif. Ada 7 valid packet is made area ID from everyone. Oke, kita tes ya, coba. Kita cek. Yang dari situ sukses. Salah. Dari sini kita tes file. Nah, ini kita cari dulu kesalahannya di mana. Oh, sukses. Nah, sudah sukses ya, teman-teman. Kita cek kembali lagi. Ini ke atas. Oke, sudah. Ini bawah sini. Oke, sudah. Kita cek cara pakai command prompt. Ping 192.168. Kita ping ke atas. Kita ping 30.30.3. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah begini, kita lanjutkan untuk mengkonfigurasi agar semua router ini bisa, keempat router ini dan klien bisa terhubung dengan server. Oke, pertama kita ini yang sudah saya tandai, kita menggunakan network 192.168.70.10. Nah, di sini kita menggunakan bantuan metode RIP agar dapat terkoneksi ke server utama. Kita mulai dari sini. Yang dari sini agar terkoneksi kemari. Kita klik config, baru kita klik RIP. Kita masukkan IP yang digunakan. Ini 30.192.168. Oke, 30.0. Oke, baru yang di sini 192.168.70.0. Serialnya kita lihat. Serial yang digunakan serial 10. Ini dia. Yang ini kita buat 2 di 1. Serial 10 192.168.70.1 70.2. Kita aktifkan. Oke, ini di serial 10. Kita aktifkan dulu 192.168.70.1. Aktifkan. Baru di bagian RIP, nah kita tambah lagi 192.168.70.0. tambahkan. Nah, kita tes deh. Kita tes pakai surat dari server kemari. Sukses. Kita tes dari klien ke server. Sukses. Nah, kita tes segini, bisa nggak?
ke kemari. Nah, nggak bisa, karena apa? Karena yang bagian bawah belum terkoneksi ke server utama. Ini bisa, ini bisa kita tes lagi menggunakan command prompt. Ping 192.168.20.2. Oke, terhubung ya. Kita tes yang ini. 192.168. Nah, 20.30.3. Oke, terhubung. Nah, cara selanjutnya ialah kita lihat dulu apa mengkoneksikan bagian bawah ini. Ini kan caranya. Klik yang ini. Kita lihat serialnya. Serial yang digunakan itu 1010, serial 1. Serialnya itu ini ya, 192.168.90.2. Oke, aktifkan. Baru kita masuk ke RIP 192.168.50.0. Tambahkan lagi 192.168.50.0. Oke, siap. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi yang di sini. Kita klik serial 10. Kita letakkan IP-nya 192.168.90.1. Oke, lalu di bagian RIP, nah kita tambah lagi 192.168.90.1.0. Kita add. Oke, selanjutnya kita tes deh. Kita lihat berhasil. Dan ini kemarin. Oh, sudah. Nah, kita bisa melakukan penambahan keyword di dalam aktivitas ini. Dimana web itu bisa kita tambahkan di sini. Kita letak di service, lalu di dns.lc.com. DNS service on. Address 192.168.20.2 untuk server. Kita tambahkan. Oke, kita akses di sini. alc.com. Oke, berhasil. Selanjutnya kita tes ping dari berbagai arah. Kita lihat apakah ini jalan atau tidak. Dari sini kemari berhasil, dari sini kemari berhasil, dari server kemari berhasil, dari server kemari berhasil, dari ini server berhasil, dari sini server berhasil, dari sini ke bawah, dari sini ke bawah berhasil.